SBM ini yang menarik adalah memiliki kadar protein paling tinggi mencapai 45%. Wah, luar biasa banget. Jadi ini sangat-sangat tinggi. Biasanya yang mengimbangi berasal dari protein-protein hewani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kandang Juragan semuanya. Kali ini kembali bersama saya Farid Ramadan. Kesempatan siang ini kita akan sama-sama membahas mengenai salah satu jenis bahan pakan yang sudah cukup populer dan memang banyak berada di pasaran, yaitu yang ada di depan saya ini. Ini adalah SBM atau soybean meal kalau kepanjangannya. Secara umum atau pasarannya dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai bungkil kedelai. Bungkil kedelai ini merupakan hasil samping ya dari olahan kedelai. Jadi ketika kedelai itu diperas dan diambil, nah itu nggak semuanya terpakai. Jadi diambil sebagian kecil saja. Nah sehingga banyak sisaan dari hasil pengolahan kedelai tersebut menjadi bungkil ini gitu. Namanya sebagai SBM, bungkil kedelai. Biasa ya kedelai itu kan sebenarnya bukan tanaman tropis ya. Jadi memang sebenarnya banyak dikembangkan di daerah Amerika Selatan gitu, daerah negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Nah, seperti yang di depan saya ini asalnya dari Argentina. Jadi ini SBM Argentina atau soybean meal Argentina. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembelian molasses dapat dilakukan secara eceran maupun partai besar. Bagi sobat kandang Juragan yang berminat memesan molasses, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. SBM ini yang menarik adalah memiliki kadar protein paling tinggi untuk sumber protein yang bersumber dari nabati. Karena kadar proteinnya mencapai 45%. Wah, luar biasa banget. Jadi ini sangat-sangat tinggi. Biasanya yang mengimbangi berasal dari protein-protein hewani saja. Seperti misalkan tepung ikan, terus beberapa jenis sumber protein lainnya dari hewani. Kalau nabati paling tinggi ini SBM atau soybean meal. Nah, soybean meal ini sangat bagus digunakan untuk ternak karena memiliki kualitas yang sangat baik ya. Jadi kualitas yang sangat baik ini didukung tentunya dari bahan bakunya yang itu kedelai ya. Makanya dia pun harganya sebenarnya sangat tinggi. Apalagi nih sekarang ini harga kedelai sedang naik sekitar 12%-an lah, 12-15%-an dari harga awalnya kalau yang kita alami ya gitu untuk harga SBM ini, karena memang bahan bakunya sendiri meningkat harganya begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri cukup populer penggantinya adalah yang sama-sama bersumber dari kedelai juga, yaitu ampas tahu. Nah, ini cukup sering, jadi bisa digunakan untuk teman-teman peternak karena SBM ini harganya sangat-sangat tinggi ya. Salah satu bahan baku paling mahal untuk bahan baku pakan konsentrat ternak begitu, baik ruminansia maupun unggas. Harganya itu kalau biasa normal bisa di 8 ribuan kalau kualitas bagus. Nah, sekarang ini udah naik lagi lebih dari 9.000 lebih gitu harganya untuk SBM ini. Jadi memang sangat tinggi. Nah, bisa di substitusi salah satunya teman-teman peternak yang udah merasakan juga itu dengan pabrik tahu. Cuma kelebihan dari SBM ini adalah dia memiliki kualitas yang stabil pertama karena kan memang dari pabrikan. Terus yang kedua itu supply-nya lebih stabil juga karena memang industri-industri besar yang membuatnya. Berbeda dengan ampas tahu yang biasanya UMKM ya, skalanya jadi kecil atau juga menengah gitu. Jadi nggak jarang yang besar-besar banget. Nah, itu kelemahannya dari ampas tahu itu secara supply-nya tidak sustain atau tidak stabil gitu. Jadi ada kadang-kadang segini, kadang-kadang berkurang gitu kan. Selain itu juga kadang-kadang ada masalah gitu. Nah, misalkan ampas tahunya berair dan ya balik lagi ya, karakteristik setiap ampas tahu di pabriknya beda-beda. Ada yang kadar airnya sangat tinggi, ada yang lebih rendah dan sebagainya begitu. Nah, SBM ini sangat bagus karena penggunaannya pun tidak perlu dibatasi karena memang dia ini sumbernya dari nabati, berbeda dengan misalkan yang proteinnya sama yaitu tepung ikan. Walaupun tepung ikan harganya jauh di bawah ini ya. Itu proteinnya kurang lebih sama,
di atas 40%, tetapi SBM ini dari nabati sehingga nggak perlu ada pembatasan. Kalau tepung ikan pasti ada pembatasan karena kan memang hewani dan nggak bagus kalau untuk ternak ruminansia, karena memang pada dasarnya ternak ruminansia itu adalah herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi kalau misalkan dikasih protein hewani itu nggak secara jumlah banyak, itu tidak bagus begitu. Sekian saja mengenai SBM ini atau bungkil kedelai. Ini menjadi salah satu bahan pakan yang cukup recommended untuk digunakan. Yang penting tinggal dihitung saja dengan baik HPP dari pembuatan konsentrat dan juga sampai terlalu mahal. Tentu ada harga, ada kualitas ya. Dengan adanya penambahan SBM ini tentu meningkatkan kualitas konsentrat yang juga nantinya bisa berdampak pada pertumbuhan sapi kita, baik itu penggemukan ataupun juga produktivitas dari susu misalkan. Kalau misalkan dari peternakan sapi perah begitu. Sekian saja dari Kandang Juragan. Kalau misalkan ada request konten atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe channel Kandang Juragan untuk mendapatkan video-video konten terbaru mengenai dunia peternakan. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.